Menjelang peluncuran iPhone 17 series pada September mendatang, saya rasa ini adalah waktu yang tepat nih buat saya bahas iPhone 16 Pro yang udah saya pakai sekitar 6 bulanan. Dan ini dia pengalaman saya bareng iPhone 16 Pro. Secara desain, saya bisa bilang kalau iPhone 16 Pro ini sama aja kayak iPhone sebelumnya, yaitu 15 Pro. Materialnya juga masih sama, dia pakai titanium dan kaca. Bahkan secara dimensi dan ukuran juga nggak jauh beda. Yang baru cuma pilihan warna. Ada warna baru yang dikenalkan di iPhone 16 Pro series ini, yaitu Desert Titanium. Buat saya pribadi, warna Desert Titanium ini cantik ya. Terasa seperti gold tapi lebih kalem warnanya. Saya suka. Kebetulan sebelumnya saya juga pengguna iPhone 15 Pro sekitar 1 tahun lebih. Dan feel genggamnya saya bisa bilang sama banget, nggak ada bedanya. So far buat saya nggak ada keluhan. Meski kadang terasa seperti iPhone ini desainnya begitu-begitu aja ya, tapi ya inilah iPhone. Dengan begini, ponselnya jadi seperti punya ciri khas yang nggak bisa disamain sama ponsel lain. Kabarnya untuk iPhone 17 Pro nanti dia bakal meninggalkan material titanium. Dan ini menurut saya sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena menurut saya material titanium ini tuh bikin feel penggunaannya tuh jadi lebih nyaman dan juga bikin materialnya itu terasa mewah dan bagus aja gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masih pakai material stainless steel yang mengkilap gitu. Jadi gampang nempel sidik jari. Jadi sayang banget nih karena titanium ini juga bikin iPhone seri Pro ini tuh lebih ringan. Di sisi layar ya udah nggak ada keluhan untuk iPhone Pro series yang satu ini. Panelnya OLED, dapat promotion 120Hz, dan sudah LTPO bisa sampai 1Hz. Intinya udah nyaman lah buat dipandang. Selain itu sebenarnya dia punya ukuran layar yang sedikit lebih besar dibanding seri 15 Pro, yang berimbas ke bezel yang jadi semakin menipis. Tapi ini nggak akan terlalu kentara ya kalau nggak kita perhatiin lebih detail. Berbicara soal performance, iPhone 16 Pro ini hadir dengan chipset A18 Pro yang sudah dengan teknologi 3 nanometer. Buat saya pribadi udah nggak ada kendala, buat kebutuhan sehari-hari udah pasti enak dan nyaman, buat main game juga udah sangat nyaman. Dan buat saya yakin nih iPhone 16 Pro ini tuh bisa dipakai hingga 5 atau 6 tahun ke depan. Cuma memang yang perlu diperhatikan adalah ketahanan baterainya karena seiring berjalannya waktu biasanya ketahanan baterai iPhone tuh akan menurun sehingga berimbas pada performance yang juga menurun. Dengan chipsetnya yaitu A18 Pro dengan pabrikasi 3 nanometer dan RAM 8 GB, pilihan storage-nya masih sama, 128 GB, 256 GB, dan 512 GB. Udah pastilah iPhone Pro series aman dan nyaman buat digunakan sehari-hari. Untuk angka benchmark-nya segini. Cuma emang ya, karena kapasitas baterai yang tidak besar bikin daya tahan si iPhone 16 Pro ini bisa dibilang sangat kurang. Apalagi kalau intens digunakan main games atau kerja berat seperti editing video. Saya akui iPhone 16 Pro ini adalah iPhone paling adem yang pernah saya pakai dibandingkan dengan iPhone 15 Pro. Saya seringkali mendapati iPhone 15 Pro yang panas ketika dipakai gaming atau kerja berat. Bahkan saat itu battery health iPhone 15 Pro saya waktu itu juga terasa begitu cepat menurun. Ada momen dalam 1 bulan terjadi penurunan 1%. Dan menariknya, di iPhone 16 Pro ini sudah 6 bulan pemakaian, battery health saya masih berada di posisi 100%. Kita beralih ke sektor kamera. iPhone 16 Pro ini ada peningkatan di hardware kameranya. Kalau dulu di 15 Pro dia pakai resolusi 12 megapiksel untuk lensa ultrawide, di iPhone 16 Pro ini sekarang lensa ultrawide-nya udah di-upgrade ke resolusi 48 megapiksel. Selain itu kalau dulu di 15 Pro dia pakai 3 kali optical zoom, di iPhone 16 Pro ini sekarang pakai 5 kali optical zoom. Dan untuk secara hardware ini tuh sama aja kayak yang dipakai di iPhone 16 Pro Max. Jadi untuk kualitas foto dan videonya harusnya akan sama aja ya dengan 16 Pro dan 16 Pro Max. Ada fitur baru yang hadir di iPhone 16 series ini. Adjustment di photographic style yang semakin lengkap dan banyak fitur yang bisa kita adjust setelah kita mengambil foto. Saya pribadi suka dengan fitur yang dihadirkan di iPhone 16 series ini. Secara hasil, jelas, udah nggak perlu diraguin. Untuk hasil fotonya emang bukan yang terbaik kalau dibandingin sama hasil foto ponsel Android di luar sana. Tapi bukan berarti kualitas fotonya jelek. Saya pribadi udah cocok sama hasil foto dari iPhone 16 Pro ini.
Jelas kualitas video dari iPhone masih jadi yang terbaik. Meski beberapa ponsel Android udah mulai ada yang kualitasnya hampir mendekati iPhone, tapi saya pribadi tetap paling suka sama hasil video perekaman dari iPhone. Ya takut takut digigit loh. Enggak iso iku Mau lagi, mau lagi. Dede takut. Dede takut Dede. Yang ini kasihan. Udah makan. Ya, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera depan dari iPhone 16 Pro. Direkam langsung menggunakan resolusi 4K di 60 frame per second, dan audionya juga direkam langsung menggunakan si iPhone-nya, nggak pakai mic tambahan. Dan kita akan coba keluar buat ngecek bagaimana dynamic range dari kamera depan iPhone 16 Pro. Nah, seperti ini ya. Awan-awannya udah nggak kelihatan tapi masih lumayan bagus lah. Silahkan dinilai sendiri bagaimana hasil dari kamera depan iPhone 16 Pro. Ada fitur baru yang dibawa di iPhone 16 series, yaitu adalah kamera button. Dan buat saya pribadi, fitur kamera button ini tuh sangat jarang saya pakai. Paling saya pakai cuma buat buka aplikasi kamera aja. Dan kalau untuk fitur-fitur slider di kamera buttonnya jujur jarang banget saya pakai karena rasanya agak ribet aja. Karena mungkin tidak terbiasa dengan fitur yang ada di kamera button ini. Sedikit bahas soal Apple Intelligence. Menurut saya Apple ini harus waspada ya, harus mulai ngembangin Apple Intelligence lebih masif lagi dan lebih serius lagi. Karena melihat peluncuran di Google Pixel 10 beberapa waktu lalu, saya ngerasa Google tuh semakin kenceng nih buat mengembangkan Google AI-nya. Dan Apple saya ngerasa sangat ketinggalan dan Apple harus bisa mengejar ketertinggalan ini untuk Apple Intelligence. Beberapa fitur AI yang bisa digunakan di Indonesia sebenarnya cukup banyak. Cuma yang saya masih kurang suka dari AI yang dihadirkan oleh Apple ini salah satunya adalah fitur Object Eraser yang hasilnya masih jelek banget. Karena Apple Intelligence ini masih belum support untuk bahasa Indonesia juga, jadi saya ngerasa beberapa fitur AI di Apple ini masih sangat terbatas untuk penggunanya di Indonesia. Meskipun Apple Intelligence ini basicnya menggunakan ChatGPT, ya saya harap Apple benar-benar bisa lebih kencang lagi buat ngembangin AI untuk semua lini produknya, biar bisa bersaing dengan Google. Saya bisa bilang iPhone 16 Pro ini sangat recommended buat dipakai di tahun 2025, 2026, bahkan hingga 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena ya iPhone 13 aja sampai saat video ini dibuat itu masih dijual barunya secara resmi di Indonesia. Jadi saya yakin umur iPhone 16 Pro ini masih sangat panjang. Kalau kamu saat ini belum butuh banget iPhone baru dan kamu punya dana yang lebih banyak juga, saya rasa sebaiknya kamu tunggu dulu deh. Tunggu 17 series nanti rilis dan lihat apakah ada upgrade yang signifikan yang dibawanya. Mungkin lebih baik kamu ambil 17 series ketika nanti upgrade-nya begitu banyak dan harganya juga menarik. Tapi karena ada isu juga yang beredar kalau iPhone 17 series nanti akan hadir dengan harga yang lebih mahal dibandingkan ketika iPhone 16 series kemarin rilis, mungkin bisa jadi pertimbangan buat kamu ambil iPhone 16 Pro. Kenapa? Karena pasti ketika iPhone 17 nanti rilis, iPhone 16 harganya juga turun. Dan apakah menurut kamu iPhone 16 Pro ini masih sangat layak buat dibeli saat ini atau mungkin tunggu aja nanti iPhone 17? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Akhirnya Arifin pamit. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.